Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dosen dan Kakak Asprak, saya Naura Malina Jovna Ilmi dari pemrograman Geospatial Web kelompok B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek pada acara kelima dengan judul Leaflet GeoJSON. Nah, Leaflet merupakan library JavaScript yang dapat menampilkan peta web secara interaktif. Apabila pada acara sebelumnya Leaflet.js menggunakan titik koordinat untuk membuat marker, garis, dan juga poligon, pada acara kali ini menggunakan data spasial dengan format GeoJSON untuk menampilkan data titik, garis, dan juga poligon. Nah, untuk konversi antara data save file menjadi GeoJSON menggunakan aplikasi GIS yaitu QGIS. Kemudian membuat file index.html untuk membuat scriptnya sendiri. Nah, di sini menggunakan HTML5 yang dapat membuat bagian head dan juga body. Pada bagian head terdapat metadata karakter, kemudian metadata yang dapat membuat layar menjadi responsif, kemudian judul yaitu Flores Timur, menambahkan URL CSS dan membuat style peta dengan ukuran 100% dan juga tinggi 100 VH sehingga petanya nanti akan menjadi full screen. Kemudian pada bagian body ditambahkan map, ID map dalam kerangka div, kemudian URL JavaScript dan URL jQuery yang dapat mengambil data spasialnya. Kemudian terdapat inisialisasi peta dengan map, kemudian latitude longitude dengan zoom-nya 8. Nah, ini berada di area Flores Timur. Kemudian base map-nya sendiri saya menggunakan 4 jenis base map yaitu OpenStreetMap, S3 Imagery, Rupa Bumi Indonesia, dan Google Satellite. Karena base map-nya ini terdapat 4, maka saya akan menggunakan satu base map default yaitu OpenStreetMap yang sudah saya tuliskan pada basemap.add2map. Sehingga base map sendiri yaitu base map di sini menggunakan OpenStreetMap ini akan menjadi base map default. Untuk atributnya sendiri setelah URL saya menambahkan nama saya, kemudian menambahkan layer titik yaitu toponymy yang tidak menggunakan jQuery sehingga ini di sini menggunakan kode fetch, kemudian memanggil melalui folder garis miring toponymy.geojson. Kemudian GeoJSON ini akan diubah menjadi data JSON. Selanjutnya akan ditampilkan pada layar. Nah, untuk stylenya sendiri di sini ikonnya menggunakan icon yang sudah terdapat pada folder image yang kemudian dipanggil dengan size 32,32, kemudian icon anchor-nya untuk posisi terhadap titiknya 16,32, kemudian untuk pop-up dan tooltip juga ditambahkan agar dapat disesuaikan data titik sehingga tidak tumpang tindih. Untuk data pop-up-nya sendiri di sini menggunakan nama dan juga koordinat yang dipanggil pada atribut data file toponymy dan juga koordinat. Nah, di sini koordinatnya menggunakan 1 dan 2 agar datanya dapat menjadi latitude dan longitude karena ketika di GeoJSON data yang disimpan koordinatnya longitude baru latitude. Kemudian untuk pop-up-nya sendiri layer.bin pop-up ini digunakan agar ketika layar diklik maka akan menampilkan pop-up. Kemudian untuk tooltip-nya sendiri menggunakan data toponymy atau nama dengan direction berada di kanan. Kemudian add to toponymy ini digunakan agar layarnya dapat toponymy ini akan menjadi satu layer dan kemudian akan ditambahkan pada peta menggunakan toponymy.add2map. Kemudian menambahkan layer jalan dengan pen agar dapat mengatur posisi layar ini berada di atas atau di bawah. Kemudian yet index-nya 401, di mana yet index lebih dari 200 akan berada di paling atas. Kemudian menambahkan pen jalan agar layar jalan ini berada di pen jalan. Kemudian untuk stylenya ini berwarna merah dengan transparasi 1 dan ketebalan 3. Kemudian menggunakan tooltip yang menggunakan nama unsur dengan direction auto. Direction auto ini disesuaikan dengan kursor. Kemudian untuk datanya sendiri dipanggil menggunakan jQuery yang kemudian menambahkan data ke dalam GeoJSON, baru menambahkan data ke dalam peta. Kemudian map.addLayer jalan. Kemudian menambahkan layer sungai yang caranya juga hampir sama scriptnya dengan layer jalan, namun di sini yet index-nya menggunakan 400 sehingga ini berada di bawah data jalan.
Kemudian untuk stylenya ini berwarna biru dengan transparansi 1 dan juga ketebalan 3. Menggunakan tooltip dengan nama layer filenya. Kemudian untuk directionnya auto, kemudian ini juga dipanggil menggunakan jQuery yang menambahkan data, memanggil data sungai, baru menambahkan data ke dalam GeoJSON, kemudian menambahkan data ke dalam peta. Kemudian menambahkan data jumlah penduduk dengan YET index 301 sehingga ini bakal berada di bagian bawah sungai, sehingga urutannya menjadi data jumlah penduduk, baru sungai, baru jalan. Untuk data jumlah penduduk ini disisipkan pada data batas kecamatan. Jadi datanya ini berada di data subfile batas kecamatan. Kemudian untuk stylenya sendiri, di sini menggunakan simbologi graduated, di mana simbologi ini digunakan untuk simbologi kuantitatif. Di sini menggunakan data kurang dari 15.000 hingga 30.000, dan lebih besar dari 30.000 dengan warna yang saya buat terang, sedang, baru gelap. Kemudian terdapat pop-up menggunakan kecamatan dengan WAD-MKC dan jumlah penduduk dengan penduduk. Kemudian menambahkan tooltip dengan data WAD-MKC saja dengan direction auto. Kemudian dipanggil menggunakan jQuery yang menambahkan data ke dalam GeoJSON Polygon, baru menambahkan data ke dalam peta. Kemudian terdapat control layer, yaitu base map dan juga overlay maps yang menampilkan toponimi jalan, sungai, dan juga jumlah penduduk. Nah, untuk control layer sendiri dipanggil menggunakan control layer.add2map yang nantinya akan berada di bagian kanan atas peta. Kemudian untuk mempublikasikan acara ini, maka menggunakan GitHub dengan fitur README agar dapat akses secara cepat, yaitu berada di sini. Nah, ketika diklik, maka inilah hasil peta saya, website peta saya. Untuk warna merah merupakan jalan, biru sungai, dan juga warna muda, sedang, dan tua ini digunakan untuk data penduduk, di mana warna tua data penduduk dengan kepadatan penduduk tinggi, pink muda sedang, dan juga pink muda rendah, dan pink sedang. Nah, ini untuk control layernya dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sekian hasil running program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.